Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, NIM 207210017, kelas 4A Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul pengaruh model talking stick dalam pembelajaran biologi, materi sistem pencernaan pada manusia terhadap hasil belajar kognitif dan afektif. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra, SPD MPKIM. Pendahuluan, latar belakang. Pendidikan termasuk kebutuhan penting bagi kehidupan manusia, masyarakat, dan bangsa. Untuk itu, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang berkualitas dan mandiri, serta dapat memberikan dukungan dan perubahan untuk perkembangan masyarakat Indonesia. Tujuan pendidikan disebut juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, yang berbunyi, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak baik, berilmu, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Umar Tirta Raharja dan SILA Sulo, tujuan pendidikan berfungsi memberikan arah kepada sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap kegiatan pendidikan. Menurut Swastra, potensi tersebut hanya akan diperoleh jika seorang guru dapat menjadikan seorang siswa yang kuat dan berhasil dalam mencapai hasil belajar biologi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Proses belajaran dengan model talking stick mampu meningkatkan hasil belajar, di mana peserta didik mampu memberikan jawaban yang diberikan pendidik. Keberhasilan pembelajaran ini merupakan keberhasilan peserta didik mengembangkan kompetensi serta keberhasilan pendidik membimbing peserta didik dalam pembelajaran. Hasil belajar sangatlah penting. Orang yang memiliki hasil belajar berarti memperoleh keberhasilan atau kesuksesan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh model talking stick dalam pembelajaran biologi materi sistem pencernaan pada manusia terhadap hasil belajar kognitif? Dan yang kedua, apakah ada pengaruh model talking stick dalam pembelajaran biologi materi sistem pencernaan pada manusia terhadap hasil belajar afektif? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model talking stick dalam pembelajaran biologi materi sistem pencernaan pada manusia terhadap hasil belajar kognitif. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model talking stick dalam pembelajaran biologi materi sistem pencernaan pada manusia terhadap hasil belajar afektif. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada 12 Mei 2023 di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Metode penelitian, menurut Sugiono 2012, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian berupa angka dan analisis, menggunakan metode kuasi eksperimen. Kegunaan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini adalah yang pertama, bagi peserta didik, dengan menggunakan model talking stick akan melatih peserta didik untuk menyampaikan hasil kerjasama dan mampu membuat peserta didik memahami tentang konsep yang diberikan dan melatih peserta didik dalam mengatasi permasalahan. Yang kedua, bagi guru mendapatkan pengalaman mengajar dan memberikan pemikiran bagi pendidik untuk mencapai hasil yang baik. Yang ketiga, bagi sekolah,
Diharapkan kepala sekolah dapat memperoleh masukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran biologi. Yang keempat, bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Desain penelitian menurut Rianto 2011 yaitu pretest, post-test melibatkan dua kelas yaitu kelas eksperimen memperoleh pemberian model talking stick dan kelas kontrol memperoleh pembelajaran biologi menggunakan pembelajaran konvensional. Variabel penelitian terdiri dari dua variabel yaitu yang pertama variabel bebas X yaitu model talking stick. Yang kedua variabel Y yaitu hasil belajar kognitif dan afektif. Kemudian populasi, teknik pengambilan sampel dan sampel. Yang pertama populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur sebanyak 3 kelas. Yang kedua, teknik pengambilan sampel dengan cara cluster random sampling atau acak kelas. Yang ketiga, sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 2 kelas yaitu 11A sebagai kelas eksperimen menggunakan model talking stick dan kelas 11B sebagai kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti yaitu yang pertama tes yang dipakai penelitian untuk mengukur hasil pengetahuan siswa pada materi yang telah dipelajari. Tes yang disusun berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam kisi-kisi tes. Tes yang telah diuji cobakan kemudian digunakan dalam penelitian. Yang kedua, non-tes. Pada non-tes terbagi 3 bagian. Yang pertama, angket. Penelitian ini menggunakan angket untuk mendapatkan data dari sikap peserta didik. Kemudian wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti, yang digunakan secara tidak terstruktur, berupa garis-garis besar seputar permasalahan yang dipertanyakan. Kemudian dokumentasi. Teknik ini yaitu mengumpulkan data berupa peninggalan tertulis seperti arsip data sekolah dan catatan-catatan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas instrumen dipakai untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam kegiatan penelitian layak atau tidak diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, uji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas soal tes menggunakan metode Kuder-Richardson. Kemudian, teknik analisis data. Yang pertama, angket sikap. Menurut Budiono 2003, pengumpulan data melalui pengajuan pernyataan-pernyataan tertulis pada peneliti, responden, atau sumber data dan jawabannya diberikan pula secara tertulis. Yang kedua, hasil belajar ranah kognitif untuk memberikan nilai pretest dan posttest pada materi sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.